Beberapa suku di Afrika, seperti suku Himba, masih menghormati dan hidup sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka. Suku Himba atau yang biasa dikenal sebagai suku merah adalah sekumpulan manusia primitif yang hidup di Namibia Utara. Suku Himba merupakan semi-nomaden. Pada abad ke-19, Namibia terus-menerus dilanda wabah yang menyerang sapi. Akibatnya sebagian ternak pun mati dan terjadilah krisis pangan. Suku ini pun pindah ke selatan dan menjelajahi berbagai daerah untuk bertahan hidup. Namun beberapa anggota memutuskan tinggal. Di saat itulah terjadi perpecahan dalam suku dan muncullah suku Himba. Dalam bahasa Oji Herero, Himba artinya pengemis. Pasalnya, diperkirakan setelah terjadi perpecahan, banyak dari mereka mencari pangan dengan meminta dari sesama atau anggota suku lainnya. Wanita dari suku ini dipercaya sebagai suku yang paling indah di seluruh Afrika, yang memiliki popularitas hingga 50.000 jiwa yang memiliki kebiasaan unik. Mereka dikenal sebagai suku yang tidak pernah mandi dengan air, karena mereka tinggal di lingkungan yang paling ekstrim dengan iklim gurun yang membuat wilayahnya sangat kekurangan air. Mengoleskan ojize dan mandi asap. Suku Himba mengganti air dengan mengoleskan tubuh mereka dengan ojize dan mandi asap. Ojize adalah mentega dan oker merah yang dipercaya dapat menjaga kulit mereka, melindungi dari matahari dan serangga, serta melembabkan kulit. Mereka memilih warna merah karena adanya kepercayaan yang mengatakan bahwa warna merah adalah simbol dari bumi dan darah. Ojize dibuat dengan menghancurkan batu oker merah menjadi beberapa bagian kecil. Pecahan batu tersebut kemudian dicampur lemak dan mentega yang telah dipanaskan menggunakan asap. Wanita suku ini percaya mereka akan tampil bersih hanya dengan mengoleskan ojize ke bagian tubuh dan rambut mereka. Sebelum dilumuri dengan ojize, rambut para wanita harus dibentuk layaknya kepang. Kepang ini sebagai tanda untuk status sosial mereka. Wanita yang sudah menikah akan membagi kepang mereka dengan jumlah yang banyak. Wanita yang belum menikah akan mengepang rambut mereka menjadi 2 kepang. Sementara pria yang belum menikah akan membentuk rambutnya dengan ojize seperti tanduk di kedua sisinya. Mereka mandi asap setiap harinya untuk menjaga kebersihan tubuh. Beberapa arang membara ditaruh di dalam mangkok kecil bersama dedaunan herbal. Biasanya yang digunakan adalah daun dan ranting pohon komipora. Setelah asapnya naik, mereka akan membungkuk di atas mangkuk dan tubuh mulai berkeringat karena panas. Mereka akan menutupi diri dengan selimut agar asapnya terjebak di dalam selimut. Menjamu Himba berpoligami, dengan rata-rata pria Himba menjadi suami dari 2 istri. Mereka mempraktekkan pernikahan dini. Gadis-gadis Himba dinikahkan dengan pasangan pria yang dipilih oleh ayah mereka ketika mereka mencapai puber. Sebagian besar budaya mereka telah ditegakkan, meskipun adanya pengaruh dan agitasi barat. Di antaranya adalah tradisi pria yang didahulukan. Wanita memiliki sedikit atau tidak berpendapat dalam pengambilan keputusan. Tunduk pada tuntutan suaminya adalah yang utama. Dan ketika ada tamu atau seseorang pengunjung datang, seorang pria yang menunjukkan persetujuan dan kesenangannya melihat tamunya dengan memberikan perlakuan okujo bisa omuka zendu, yang artinya memberikan istrinya bermalam dengan tamunya, sementara suaminya tidur di kamar lain atau di luar. Tradisi turun-temurun ini memiliki manfaat tersendiri bagi masyarakat, mengurangi kecemburuan dan membina hubungan. Penganut Himba. Penganut Himba adalah penganut animisme dan makhluk tertinggi mereka disebut Mukuru. Cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan mereka adalah melalui api suci. Di setiap desa ada api suci membara. Orang luar atau orang yang belum diundang ke desa tidak diperbolehkan melewati garis suci. Jalur suci dimulai dari pintu masuk utama gubuk kepala suku dan berjalan lurus melewati api suci hingga pintu masuk kandang ternak.